adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Hal inilah yang melatar belakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan B. Raffles. 2. Pelaksanaan tanam paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan beban yang berat karena a. Rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 tanah pertanian pada Belanda. 3. Pelaksanaan politik etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah B. Irigasi telah memajukan pertanian, khususnya di Jawa. 4. Perlawanan rakyat di berbagai daerah, seperti Perang Pandan, Perang Diponegoro, Perang Banjar, dan sebagainya, pada masa penjajahan, gagal mengusir penjajah dari Indonesia. Berikut yang merupakan penyebab kegagalan perjuangan pada masa tersebut yaitu B. Tergantung pada satu pemimpin, mengandalkan kekuatan fisik, bersifat kedaerahan. 5. Berikut ini yang bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad adalah A. Tidak tergantung pada satu pemimpin. 6. Serikat Islam asal mulanya adalah dari Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh pedagang batik di Solo yang bernama A. Haji Samanhudi. 7. Perhatikan beberapa putusan di bawah ini. 1. Menetapkan Pancasila. 2. Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 3. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. 4. Menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan. 5. Menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Yang termasuk putusan Kongres Sumpah Pemuda adalah D. 2, 4, dan 5. 8. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan era kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional yang dimaksud adalah C. Munculnya organisasi kedaerahan. 9. Pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengsarakan yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang disebut C. Romusha. 10. Karena gerakan 3 UKM di Fatma tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan C. Putra. 1. Jelaskan penderitaan bangsa Indonesia pada masa Fok. Penderitaan bangsa Indonesia pada masa Fok antara lain, rakyat pribumi diperlakukan dengan tidak manusiawi, seperti penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial atau Fok. Bahan rempah-rempah dimonopoli oleh Fok dengan harga murah, membuat rakyat menjadi miskin dan kelaparan. Diberlakukannya politik divide et impera atau dikenal politik adu domba yang membuat perpecahan dan saling perang saudara. 2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi Belanda menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia? Faktor yang membuat bangsa Belanda menerapkan sistem tanam paksa adalah terjadinya Perang Diponegoro yang membuat keuangan Belanda terganggu. 3. Bagaimana manfaat Sumpah Pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Manfaat Sumpah Pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adalah terciptanya persatuan dalam masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan dan tumbuhnya rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia. 4. Bagaimanakah sikap golongan pergerakan nasional dengan adanya penjajahan bangsa Jepang? Golongan pergerakan nasional menentang segala tindakan kesewenang-wenangan bangsa Jepang. Golongan pergerakan nasional memberi respon dengan memanfaatkan keadaan tersebut untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan berbagai pertemuan rahasia sebagai upaya nyata mencari cara mengusir penjajah Jepang. 5. Bagaimanakah sikap kita memaknai kemerdekaan? Sikap kita memaknai kemerdekaan adalah dengan merasa bangga dan berpartisipasi aktif dalam berkarya sebagai